Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kastrasi di pokok sawit umur 24 bulan. Sebenarnya ini kastrasinya sudah masuk tahap yang kedua sih. Ini kemarin saya sudah kastrasi sekali. Yang kemarin itu saya kastrasi termasuk telat sih, sudah sebenarnya sudah buahnya sudah mulai timbul, sudah menjadi buah, belum berbentuk dompet. Seharusnya kalau kita mau melakukan kastrasi itu usahakan yang kita buang itu masih berbentuk dompet. Nih, pokok umur 4. Pokoknya umur 24 bulan. Nih, besarnya seperti ini. Ini jenis bibitnya dari Sriwijaya 5 atau bisa disebut juga SJ5. Nih contoh pohonnya. Ini kebetulan pokoknya pokok sulaman ya. Gara-gara ini disulam, gara-gara di sini kemarin satu pokok itu terkena hama. Makanya saya sulam aja. Nih, kita kasih lihat yang mau kita kastrasi itu bentuknya seperti ini. Ini masih bunga dompet. Seharusnya kalau kita mau kastrasi itu mending seharusnya seperti ini. Harus kita kastrasi. Ini ada satu. Oke, kita lanjut ke kastrasinya. Nih. Nah, jadi kalau kita mau melakukan kastrasi itu usahakan masih dalam kondisi seperti ini. Nih. Ini harus kita kastrasi. Jangan sampai telat jadi seperti ini. Kalau gini itu sudah hitungannya jadi buah. Itu kalau kita kastrasi telat sudah hitungannya. Jadi usahakan kalau kita kastrasi masih berbentuk seperti ini, jangan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini kalau tidak salah ada dua bibit kalau tidak salah. Ambil satu. Agak susah. Nah, ini ada satu. Usahakan kalau kita kastrasi harus seperti ini. Jangan sudah jadi berbentuk buah. Oke, kita lanjut ke pohon yang berikutnya. Ini saya contohkan bibit yang dikastrasi sama yang tidak dikastrasi. Nih, saya taruh sini. Begini besar pohon yang sudah melakukan 2 kali kastrasi. Besarnya seperti ini. Jadi kita di umur yang masih terbilang muda seperti ini, umurnya baru 24 bulan, itu kita fokusnya pembesaran batang terlebih dahulu. Nah, itu tadi, ini ada 2 yang saya tadi buang. Ini kita taruh situ aja. Dan ini kastrasi sebelumnya. Nih. Ini sudah jadi berbentuk buah, cuman tetap saya buang meskipun sudah telat.
Karena percuma juga kita pelihara buahnya seperti itu tidak bisa diambil juga buahnya karena belum masuk dalam standar perusahaan, yaitu berat tandan yang diterima oleh perusahaan itu sekitar 5 kg. Nih pohonnya kayak gini besarnya. Ini umurnya 24 bulan, baru 2 kali dikastrasi sama yang 2 itu tadi saya buang. Yang pertama itu sudah berbentuk buah seperti ini. Ini yang kemarin. Ini kalau tidak salah saya buang itu sekitar setengah bulan yang lalu atau 2 minggu lebih. Itu saya buang kemarin. Saya buang total. Jadi cuman menyisakan tidak menyisakan tandan sama sekali atau bunga di pohon tersebut. Kita fokusnya pembesaran batang. Nanti saya tunjukkan satu pokok yang tidak saya kastrasi. Itu kayak gimana bentuknya. Bibitnya sama jenisnya dari Sriwijaya 5. Cuman kita lihat perbedaannya antara pokok yang ini sama pokok yang tidak dikastrasi. Oke, kita lanjut ke pokok yang selanjutnya. Ini satu pohon juga yang tidak dilakukan kastrasi. Biar teman-teman para petani juga bisa membedakan bibit yang meskipun bibitnya sama, kalau tidak dikastrasi itu kayak gimana. Nih, ini buahnya tidak dikastrasi. Nih, agak kecil kan dari pohon yang tidak dikastrasi sama yang dikastrasi. Meskipun bibitnya sama, tapi kalau perawatannya berbeda, itu akan memperlihatkan hasilnya juga yang berbeda. Nih, tidak dikastrasi sama sekali. Dikasih lihat nih. Sebenarnya sama aja juga bohong kalau kita memelihara buah-buah yang seperti ini. Usahakan untuk para petani lakukan kastrasi itu minimal 3 kali. Paling minimal itu 3 kali. Kalau begini itu sudah hitungannya telat, bisa dikastrasi, cuman sudah dalam masuk jangka hitungannya yang telat dikastrasi. Bisa dikastrasi, cuman ini tadi saya tidak membawa dodos. Dodosnya pun juga harus yang kecil kita pakai kalau untuk kastrasi untuk pokok-pokok yang seperti ini. Ini minimal yang ukurannya 3 cm mata dodosnya untuk melakukan kastrasi seperti ini, pohon seperti ini. Kalau kita memakai dodos yang besar, itu akan mengenai batang. Nanti ujung-ujungnya akan mempengaruhi batang pokok sawit tersebut. Ini meskipun dirawat, jadi ibaratnya kayak pokoknya itu kena stres gitu. Nah, kalau kita kastrasi menggunakan dodos yang besar itu, jadi mengenai batang, dan dia akan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit juga. Ini buahnya banyak keliling, itu ada yang sampai busuk. Usahakan kalau bisa sawit yang begini itu jangan kita biarkan busuk di pokok, sekeliling pokoknya ini, karena akan menjadi hama juga. Yang pertama akan menjadi hama, yang kedua akan memperlambat penyerapan pupuk, karena bibit-bibit sawit yang busuk di sekeliling pokok sawit itu akan menjadi tumbuh, akan menjadi hama untuk kelangsungan kehidupan kelapa sawit. Dia akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, itu juga akan mempengaruhi penyerapan pupuknya kalau kita berikan pupuk kepada kelapa sawit.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.